Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita ketemu lagi di acara ibadah walaupun kita di rumah masing-masing ya. Tante mau sapa dulu anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Luar biasa. Wow, luar biasa. Semangatnya memang harus luar biasa walaupun kita ibadah di rumah. Nah, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, tapi sebelumnya ketika Tante katakan Laskar Kristus, adik-adik sekolah minggu yang di rumah berdiri sambil katakan yes. Ingat ya, ketika Tante katakan Laskar Kristus, berdiri sambil katakan yes. Laskar Kristus, yes. Baiklah, kita akan nyanyikan lagu ayat-ayat Alkitab. Kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Oke, kita sudah bersemangat memuji nama Tuhan.
Nah, kita udah selesai lagu hiburan. Sekarang adik-adik yang tadinya berdiri, Tante suruh sekarang untuk duduk kembali, duduk yang rapi, tangannya sikap berdoa. Karena apa? Karena kita akan memulai ibadah kita. Jadi anak-anak Tuhan itu harus duduk yang rapi. Baiklah, kita akan nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Mari kita sebelum masuk ibadah kita akan berdoa lima tangan dan ucap saja. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan dan bagi kami akan memulai ibadah satukan hari demi ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, masih ingatkan ayat hafalan kita yang minggu lalu? Ya benar, ayat hafalan kita yang minggu lalu masih tertulis di Yohanes 15 ayat 2. Yang isinya adalah Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Nah, ayat hafalan kita yang sekarang minggu ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 15 yang isinya adalah ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, Tante, sekarang ke Tante ulangi ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Untuk mau menyambut khotbah kita, mari kita bernyanyi Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Tuhan, Tuh dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, happy Sunday School. Jumpa lagi sama Inang di sini. Nah, adik-adik, Inang harap kita sudah persiapkan Alkitabnya ya di samping kita. Kita mau dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayo dibuka. 2 Timotius itu di Perjanjian Baru. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Inang baca dari sini, adik-adik boleh ikuti di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini Inang bawa teman. Ada 2 orang lagi. Ada
laki-laki dan perempuan. Ada 2 orang teman Inang. Mau kenal nggak? Mau tahu nggak? Mana ya dia ya? Ih, kok turun? Hei, ayo naik. Kok malu? Ih, jadi anak Tuhan itu nggak boleh malu. Banyak orang. Banyak orang. Malu. Ayo dong, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi teman Inang, ayo nggak boleh malu. Ayo, rambut ungu, maju. Rambut hitam, Iya, naik. ya, saya maju. Halo teman-teman. Nah, 2 teman Inang ini nampaknya mereka pemalu. Dan kayaknya sih bukan orang Batam. Kayaknya mereka pendatang. Mau kenal nggak sama teman Inang ini? Kita langsung saja ya, persilahkan mereka untuk memperkenalkan nama mereka. Ayo. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Martina. Kampung saya dari Parlilitan. Martina, kamu baru apa? Saya baru toga torop Inang. Oh, baru toga torop. Ih, Inang Pendeta Resa juga baru toga torop kan? Berarti Marpariban dong. Ih, sama. Kalau kamu yang laki-laki siapa namanya? Namaku Obed Inang. Kampungnya? Kampung saya di Sidingkalang. Oh, marganya? Aku marga Pardede. Kok sama kayak Fide? Juga dia marga Pardede. Nah, Martina sama Obed, hari ini Inang mau menceritakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan? Iya. Apa itu Inang firman Tuhan? Firman Tuhan yang berada di Alkitab. Kalian pernah baca nggak? Alkitab. Apa itu isi Alkitab Inang? Isi Alkitab itu bermacam-macam. Ada tentang sukacita, ada tentang kebahagiaan, tentang keselamatan, dan juga di dalam Alkitab ada tentang hukuman. Sebab Tuhan tidak mau setiap manusia itu melakukan dosa. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab itu, Martina, Obed, seperti pelangi. Tahu nggak pelangi? Apa itu pelangi Inang? Pelangi yang dia nampak sehabis hujan, yang terdiri dari bermacam-macam warna. Dan warna pelangi itu indah. Orang yang memandang pelangi pasti akan terpesona. Begitulah firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, maka hidup kita akan seperti pelangi, indah. Aku mau lihat pelangi Inang. Aku juga. Aku mau lihat. Aku juga. Mau lihat ya? Mau. Ini dia pelanginya. Mana? Ih, Cantik cantik. Ada warna-warna. Ada merah. Wow, cantik. Sekali. Martina, kamu suka warna apa? Aku suka warna kuning Inang. Kayak mangga. Manis sekali. Kalau kamu, Obed? Warna merah semangka. Kalau Inang suka semua warna. Tahu nggak apa makna-makna warna ini? Nggak tahu Inang. Nanti Martina dengar ya apa arti warna kuning di pelangi ini ya. Obed, dengar ya apa warna merah di pelangi ini. Obed, Inang. iya. Kita akan dengar
makna-maknanya warna-warna ini dengan nyanyian mereka. Ayo kita lihat, ayo kita lihat. Ayo Martina. Lihat ada pelangi, warnanya oh indah sekali, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir. Itulah pelangi Injil. Mari semua beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir. Itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Hijau, Yesus mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Seru kan Martina, Obed? Seru Inang. Ayo, mana lebih seru? Firman Tuhan atau TikTok? Sekarang aku lebih suka baca firman Tuhan, Inang. Ternyata Obed, firman Tuhan itu seru juga ya. Aku suka loh Martina. Obed, mana lebih seru? Main gadget atau baca firman Tuhan? Baca firman Tuhan dong Inang. Nah, ternyata Alkitab itu, firman Tuhan itu indah sekali. Seperti pelangi. Oke, tadi kuning apa artinya? Yuk Martina. Ternyata Obed, kuning itu adalah tempat Allah yang kudus di surga. Kalau merah Obed? Kalau merah itu darah Allah yang menyucikanku Martina. Nah, adik-adik, begitu indahnya firman Tuhan seperti pelangi. Begitu indahnya Alkitab seperti pelangi. Dan akan lebih indah lagi kalau adik-adik rajin baca firman Tuhan. Mau gak janji Martina untuk rajin baca firman Tuhan? Mau, Inang? Janji ya? Iya, janji. Mau gak Obed janji?
Saya berjanji, saya berjanji. Jangan asal ngomong-ngomong, mau nggak? Mau. Oke. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami lebih rindu lagi akan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Sebab ada hal indah ketika kami boleh membaca firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, agar seluruh anak-anak sekolah minggu mau dan senantiasa rajin untuk membaca firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya pengumpulan persembahan. Adik-adik sekolah minggu persiapkan persembahannya. Dan mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku engkau milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.